Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih belum bisa move on dan masih mengungkit peristiwa perdebatan dirinya dengan Capres nomor urut 1 dan 3 pada 7 Januari yang lalu. Selain itu, jubir paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah juga melempar pernyataan soal calon yang akan menjadi tersangka usai kalah satu putaran. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Partai Gelora Yadi Surya Diputra. Ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Selamat malam semua Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Iya, selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, Bang Refli dan juga Bang Suryo. Saya akan langsung ke Bang Suryo dulu. Bang Suryo, dari akun Twitter X milik Bang Fahri Hamzah yang hari ini berhalangan hadir untuk menjawab sendiri mengenai tweet ini, menyampaikan kita nanti lihat saja siapa yang akan menjadi tersangka, begitu kurang lebih seperti itu kalimatnya ya Bang Suryo ya. Ada yang kemudian mengartikan tweet ini sebagai intimidasi dan bahkan ada yang menganggap ini sebagai ancaman. Nah, ini bagi Bang Suryo sendiri melihat tweet ini seperti apa? Ya, Mas, kebetulan kami ini lagi di Dapil, saya lagi di Sumbawa juga, lagi ngurus pileg karena seakan-akan konsentrasi kita hari ini terfokus kepada Pilpres, padahal daulat kuasa rakyat itu adanya di parlemen. Jadi mohon maaf karena situasi sedang kampanye, kami lagi di daerah ini. Saya kebetulan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan tweet Bang Fahri, saya kira itulah konsekuensi dari sikap Pak Anies di dalam debat, bahkan dalam 2 kali debat, yang beliau kedepankan adalah sentimen, bahkan sentimen personal, bukan argumen, sehingga respon dari tidak hanya Bang Fahri, bahkan dari publik juga yang ditangkap adalah sentimennya. Semisal seperti kata-kata Pak Anies yang menghubung-hubungkan antara harta kepemilikan pribadi Pak Prabowo dengan rumah dinas prajurit misal, itu adalah sikap sentimen. Bahkan saya menyebut beberapa tampilan Pak Anies itu adalah ad hominem begitu, dibandingkan dengan argumen-argumen. Itulah kemudian konsekuensi logisnya banyak publik yang menangkap secara sentimen juga, semisal tentang siapa yang akan diperkara pasca sekali putaran. Semisal kita tahu bahwa sebelum Pilpres, beberapa capres kita kan masih di dalam perkara. Pak Anies ada perkara yang sedang ditangani oleh HPH, kemudian Gus Imin juga begitu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu muncul di publik jika Pak Anies bisa menjadi public educator yang baik di dalam debat. 2 kali debat Pak Anies mengedepankan sentimen dibandingkan argumen. Masih kemudian mengungkit-ungkit tentang mahkamah etik semisal, menyerang positioning pribadi Pak Prabowo seakan-akan Pak Prabowo tidak paham etik. Kita review semisal pada debat pertama Pak Anies mengatakan, apa perasaan Bapak terkait dengan putusan mahkamah etik? Lah, putusan mahkamah itu sesuatu. Tapi kalau ini hanya sekedar sentimen saja begitu, respon yang kemudian disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah, tapi kenapa kemudian Bang Fahri yang bukan seorang penegak hukum bisa yakin akan ada tersangka ketika ada capres yang kalah dalam putaran pertama begitu? Enggak, itu sudah menjadi konsumsi publik ya, beberapa kasus-kasus yang sedang ditangani oleh APH jauh sebelum proses Pilpres. Sehingga ketika Pak Anies mengedepankan sentimen di dalam perdebatan, jauh lebih banyak menyerang pribadi Pak Prabowo dibandingkan mengedepankan visi misinya, Pak Anies ini kan sedang mainstream dan memframe seakan-akan Pak Prabowo ini emosional begitu kan. Bahkan secara verbal itu Pak Anies menyebut Pak Prabowo emosional, hendak membangun mainstream bahwa seakan-akan Pak Prabowo emosional dengan kemudian menyentil isu-isu yang sangat personal. Tapi alhamdulillah seluruh publik melihat Pak Prabowo tidak terpancing sama sekali. Pak Prabowo adalah orang yang berbesar hati, berbesar jiwa, bahkan hanya tersenyum melihat serangan-serangan yang sangat sentimental terhadap Pak Prabowo itu. Sehingga konsekuensi logisnya orang akan mengungkit-ungkit hal-hal yang terjadi sebelum Pilpres. Itu adalah konsekuensi dari mengedepankan sentimen tadi. Ya, baik. Saya ke Bang Refli ya. Bang Refli, banyak yang kemudian menganggap bahwa tweet ini sebetulnya ditujukan kepada Anies Baswedan karena Anies lah yang kemudian pertama kali menyinggung mengenai lahan itu. Tanggapan Anda, Bang Refli?
Iya, tadi saya dengar apa sih dari Surya tadi ya. Kalau kita bicara soal sentimen negatif, itu pasca debat ya, dari data yang ada, Drone Emprit, Rustika Herlambang, dan lainnya, Kompas juga ya, polling Kompas, itu yang banyak mendapatkan sentimen negatif itu justru Prabowo. Dan yang paling tinggi sentimen positifnya itu Anies Baswedan. Itu fakta dan data. Satu. Yang kedua dibilang banyak rakyat yang kemudian menanggapi dengan sentimen negatif. Lah yang menanggapi Fahri Hamzah ya wajar saja. Fahri Hamzah kan timnya dari Prabowo. Karena itu tidak tepat ya. Jadi yang saya lihat adalah ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah ya kan. Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya antara Formula E ya dengan food estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor satu di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden. Dan sekali lagi, ya data mengatakan justru yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif itu Prabowo Subianto, dan paling banyak mendapatkan sentimen positif itu adalah Anies Baswedan dari apa yang diambil oleh Drone Emprit misalnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, kita masih akan berbicara mengenai pernyataan-pernyataan pasca debat. Saya akan kemudian nanti akan minta komentar dari Bang Ferry, tapi kita akan tampilkan dulu pernyataan Prabowo Subianto pasca debat kemarin. Berikut ini. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Dia ngerti nggak ada HGU? HGU. Hak guna usaha. Hak guna bangunan. Hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Ya, Bang Ferry, pasca debat masih saja kemudian membicarakan mengenai lahan dan kemudian reaksinya atas pernyataan-pernyataan yang terjadi dalam debat kemarin. Tanggapan Anda berkaitan dengan tweet dari Bang Fahri Hamzah maupun pernyataan dari Prabowo Subianto pasca debat seperti apa, Bang Ferry? Ya, pertama debat calon presiden itu kan agenda ketatanegaraan ya. Jadi tidak mungkin ada ancam-mengancam soal apa yang tersampaikan di debat. Mau pakai kiblatnya barat atau timur pun, kita akan melihat debat-debat negarawan itu tidak diakhiri dengan saling melaporkan secara pidana atau memberikan ancaman pidana kepada kelompok tertentu. Sebut misalnya debat paling ramai antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Tidak ada satupun setelah debat upaya melaporkan. Lalu kalau mau dipakai sejarah kita, debat antara Bung Hatta, Yamin, Bung Karno, sampai bilang saling tukang bohong satu sama lain. Tetapi tidak ada pemidanaan. Jadi dalam konteks perdebatan dan karena ini agenda ketatanegaraan, bagi saya saling memberi ancaman, saling menuding, itu hanya upaya menakut-nakuti dan upaya tak elok. Jadi masa debat calon presiden tidak tajam, ya harus tajam. Harus ribut dalam takaran berpikir. Kalau tidak siap, sebenarnya tidak usah ditonton ya, supaya mentalitasnya tidak terganggu dengan saling lapor-melaporkan. Dan tidak ada yang salah dengan upaya membaca kelemahan. Nanti kalau Pak Prabowo tersinggung dengan Pak Anies, lain kali singgung juga kelemahan Pak Anies, biar saling dibahas. Jadi bukan sebaliknya, begitu kemudian kita lemah dalam perdebatan, lalu yang dilakukan adalah
menuding itu sebuah tindakan yang bermasalah dan harus dilaporkan. Tidak begitu, nanti kalau bisa dilaporkan, bisa diancam seperti ini, perdebatan tidak akan lagi seru karena saling mengancam dan saling berupaya menjatuhkan satu sama lain pasca debat dengan langkah-langkah hukum, langkah-langkah politik. Bagi saya forum kemarin wajar saja, ada ketajaman sana-sini, ada titik tersinggung satu sama lain karena mungkin dia tersudut begitu ya, itu biasa. Lain waktu di debat berikutnya balas begitu ya. Kalau tidak siap membalas, ini jadi problematika tersendiri. Jadi ini agenda ketatanegaraan, upaya untuk menyeret ke ranah atau ancam-mengancam di bidang hukum itu malah berakibat fatal kepada orang yang memberikan ancaman atau melakukan tindakan pelaporan. Jadi ini perlu pendewasaan serius dalam agenda ketatanegaraan. Bagi saya kemarin itu seru, mengasihkan, dan memang perlu dijadikan penilaian bagi publik. Jadi kubu yang merasa jagoannya dikalahkan atau tersudut juga mengubah strategi, mencari waktu untuk memperkuat diri. Saya melihat jujur saja di waktu itu, kalau teman-teman Gelora mau melihat ini sebagai sisi positif ya, ada perlunya menyadarkan Pak Prabowo untuk mempersiapkan berdebat, melatih debat. Karena ini memang perdebatan yang dirancang dan diagendakan untuk melihat daya nalar, daya kemampuan berpikir, dan bagaimana merespon berbagai isu yang dimunculkan. Nah, kalau bicara etis tidak etis ya sama-sama memang harus dilihat apakah publik melihat etis atau tidak etis, atau memang figur-figur tertentu tidak sanggup menjelaskan secara lebih detail, lebih jernih, lebih baik apa yang ditanyakan di agenda debat. Nah, lebih dari itu bagi saya, ya menurut saya fokus kepada substansi yang diperdebatkan itu penting daripada dilarikan ke isu tambahan seperti saling mengancam, ya, saling akan melapor, karena forumnya menurut saya bukan begitu ya. Baik, Bang Suryo, seharusnya saling serang itu terjadi pada saat ruang debat kemarin, saling sanggah, saling serang. Tapi kenapa kemudian Bang Fahri Hamzah harus memberikan pernyataan yang bernada ancaman itu yang kemudian dirasa tidak perlu? Kita akan bahas itu saja, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Debat yang lalu saya juga dilaporkan, debat yang ini dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Mau debat kok dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Ya kalau kira-kira nggak pasti kan dibisiki. Oh enggak kok. Jokowi terkait Ya, itulah pernyataan Presiden Joko Widodo ketika dilaporkan ke Bawaslu pasca debat Pilpres di tahun 2019 yang lalu. Saya kembali ke Bang Suryo. Bang Suryo, mohon dijawab Bang Suryo, kenapa kemudian Bang Fahri Hamzah harus mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman yang seharusnya kemudian saling serang, saling sanggah itu terjadi di ruang debat kemarin? Ya, tentu perdebatan itu adalah satu ruang kontestasi ide di mana harus terjadi satu pertukaran ide di dalamnya, dan itu bebas-bebas saja orang berbicara apa. Cuma kalau kemudian framingnya seakan-akan Pak Prabowo tersinggung, kemudian setelah debat Pak Prabowo disebut ngumpat, kemudian Pak Fahri disebut ngancam, saya kira itu tidak benar sama sekali. Tidak ada ketersinggungan sama sekali di Pak Prabowo, bahkan ketika Pak Anies bahkan melakukan perundungan selama debat, Pak Anies itu melakukan bullying itu kepada Pak Prabowo. Karena Pak Anies mau memancing sentimen emosional dari Pak Prabowo, tapi alhamdulillah whatever yang Pak Anies mau lakukan, Pak Prabowo tidak terpancing sama sekali, Pak Prabowo tetap tersenyum. Coba kita lihat bullying yang dilakukan oleh Pak Anies. Debat itu aturannya itu satu orang berbicara, itu tidak tektokan, tetapi kemudian Pak Anies memancing pertanyaan Pak Ganjar terhadap diri Pak Prabowo, terhadap kinerja Pak Prabowo. Berapa nilai rapot Pak Prabowo selama menjadi Kemenhan? Pak Prabowo dalam posisi tidak bisa menjawab, itu kan bullying, dan Pak Prabowo tidak tersinggung sama sekali. Termasuk semisal pasca debat, teman-teman di media kemudian seakan-akan memframing Pak Prabowo ngumpat. Itu kalau teman-teman baca KBBI itu, umpatan itu adalah satu perkataan yang keji yang lahir dari sikap marah. Pak Prabowo tidak marah sama sekali. Pak Prabowo telah menunjukkan kenegarawanannya.
Bahkan Pak Prabowo mengungkit banyak hal yang tak Bang seharusnya Suryo, diungkapkan. tapi yang terkait lahan itu, bukankah kemudian juga pernyataan itu pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019 Jadi tidak yang ada lalu, Bang ketersinggungan Suryo? pada diri Pak Prabowo sama sekali. Pak Prabowo tidak marah atas situasi. Perdebatan itu sesuatu yang biasa terjadi. Oke, baik. Bang Suryo, Dan tapi Pak kan Anies, pernyataan tentang banyak lahan sekali itu... data-data yang salah yang diungkapkan begitu. Semisal 700 triliun alutsista bekas, kata-kata bekas Ya. itu kayak ditanda petikin seakan-akan Oke. supaya masyarakat asosiasinya pada mobil bekas, pada HP bekas, padahal tidak. Konsep Bang Suryo. pertahanan itu tidak ada konsep bekas. Itu yang ada adalah kelayakan, jam terbang, dan lain-lain. Bang Suryo, Tapi Pak mau Prabowo, dijawab ya, Bang Suryo. Ini yang terkait lahan itu tadi ya, satu persatu kita tanya. Yang tentang lahan itu, bukankah kemudian pernyataan tentang lahan kepemilikan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto ini, yang jumlahnya ratusan ribu itu juga pernah dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat debat Pilpres tahun 2019. Apakah kemudian juga dilihat sebagai ini penyerangan terhadap personal begitu? Enggak juga. Jadi seseorang ketika sudah mau menjadi pejabat publik itu lahir dengan satu kesadaran bahwa banyak hal-hal yang personal pada dirinya itu dia rontokkan untuk menjadi konsumsi publik. It's okay tentang itu. Cuma ketika Pak Anies kemudian membanding-bandingkan antara harta pribadi Pak Prabowo itu legal. Pak Prabowo kan menjelaskan, memkoreksi datanya, bahkan kurang data yang disebut oleh Pak Anies, itu nggak masalah. Itu setiap pejabat publik itu menyerahkan LHKPN bahwa tidak ada lagi hal yang rahasia pada harta kekayaan seorang pejabat publik. Itu memang menjadi konsumsi publik. Tetapi ketika Pak Anies kemudian membandingkan antara harta kekayaan pribadi dengan rumah prajurit, dan data tentang rumah prajurit yang dikatakan Pak Anies juga salah. Disebut separuh, lebih dari separuh rumah prajurit belum diselesaikan, itu tidak benar. Yang ada rumah prajurit itu 350.000 unit, itu sudah selesai 72%, kurang 28%. Salah lagi data Pak Anies. Tetapi yang agak bengis, yang agak jahat dari sikap Pak Anies menyerang pribadi Pak Prabowo adalah membandingkan harta pribadinya dengan tugasnya sebagai seorang Menhan. Teman-teman ahli hukum tahu bahwa tidak boleh ada dana private masuk ke dalam anggaran publik kita. Itu tidak sesuatu yang tidak boleh dibanding-bandingkan, dan itulah tricky, agak tricky. Selain tricky, banyak waton data Pak Anies itu, banyak yang asal datanya. Karena goalsnya hanya saya beri kesempatan ke Bang Refli ya, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Prabowo seakan-akan emosional, tapi alhamdulillah Pak Prabowo sama sekali tidak menanggapinya secara emosi. Pak Prabowo hanya tersenyum melihat sikap Bang Pak Refli, Anies, orang yang pernah dibesarkan dengan harta-harta yang ada itu. Iya, saya kira memang Pak Prabowo tidak emosi ya, cuma tidak mau salaman, kemudian bilang orang lain goblok, bilang orang lain tolol. Jadi sebenarnya ya, apa yang disampaikan Suryo tadi ya, kenapa nggak disampaikan Prabowo ketika debat? Jadi persoalannya adalah kita ini berdebat antara satu pihak dan pihak lainnya. Misalnya ya, wah datanya keliru. Nah, data keliru itu menjadi makanan untuk kick balik kan begitu. Ini Prabowo ditanya luas lahan 340.000 hektar, salah katanya. Tapi yang benar dia tidak tahu. Belakangan dia sebutkan ternyata hampir 500.000 hektar. Bukannya nurun, tambah banyak, ya kan? Dan demikian juga ketika dia mislead mengenai hak atas kepemilikan tanah. Hak atas kepemilikan tanah itu memang bukan hak milik kalau perorangan. Kalau atas nama perusahaan itu bisa hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain sebagainya. Jadi, tetapi itu sama. Kalau misalnya mau dialihkan ke negara atau ke pihak lain, itu ya ada harganya, ada ganti ruginya. Dan saya tidak melihat bahwa ini sesuatu serangan yang sifatnya bengis, sadis. Masa membandingkan harta kekayaan seorang Menhan dengan prajurit bengis dan sadis? Justru inilah persoalan bangsa kita. 1% penduduk itu menguasai lebih dari, ada yang bilang 57%, 75% tanah. Dan Pak Prabowo salah satu di antaranya. Jadi itulah sebabnya misalnya pasangan Anies Muhaimin punya visi dan misi adil dan makmur untuk semua. Bukan adil dan makmur untuk segelintir orang saja. Gitu ya. Nah, lain kali coba siapkan debat lebih baik agar kemudian bisa kick balik. Jangan kemudian merintih-rintih setelah debat atau mengancam-ngancam setelah debat. Ada debat lagi 1 kali di
KPU dan debat berikutnya di KPK kalau mau. Ini ditantang nih, KPK ngundang debat mengenai pemberantasan korupsi. Anies sudah mau, Ganjar bilang bagus. Yang belum kita dengar Prabowo Subianto. Mau nggak datang dia? Tuh. Oke, baik. Oke ya, dengar Suryo Oke, ya. Bang Refli, Bang Suryo, dan Bang Ferry, kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Prabowo Subianto. Yang lain kita tampilkan berikut ini. Karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Bang Suryo untuk menjawab mengenai pernyataan Prabowo yang tadi barusan kita tampilkan, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Bang Suryo, ada beberapa pernyataan dari Prabowo Subianto yang dianggap kasar begitu, bahkan sebelum jeda tadi kami menampilkan pernyataan Prabowo Subianto yang membandingkan dengan hewan peliharaan, bahkan dalam kampanye pada hari ini di Bengkulu pun Prabowo mengubah sedikit diksinya menjadi tidak pintar begitu. Apakah memang kata-kata seperti ini yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pasca debat itu bukan wujud kemarahan, biasa saja segitu? Wajar saja kemudian Prabowo Subianto menyampaikan hal ini, Bang Suryo? Jadi Pak Prabowo itu orangnya otentik ya, dan beliau selain otentik juga identik beliau dengan apa yang publik kenal tentang diri beliau. Beliau orang yang tegas, begitu, disiplin, dan berbicara apa adanya beliau. Nah, sekali lagi terkait ucapan-ucapan beliau di dalam forum-forum internal TKN, di dalam forum-forum kampanye, itu adalah satu refleksi sadar yang terjadi dari debat sebelumnya. Bahkan di dalam debat Pak Prabowo memention Pak Anies sebagai Anda tidak memiliki cukup surplus moral untuk menguji moralitas orang lain, begitu. Makanya Pak Prabowo mengatakan Anda tidak cukup etis untuk mempertanyakan sikap etis orang. Dalam artian bahwa saya cukup paham tentang hal-hal yang etik, makanya di luar debat Pak Prabowo kemudian mengatakan ini orang terus mengedepankan kedengkian dan lain-lain. Karena sedari awal, dari dalam debat pertama sampai debat kedua, format Pak Anies itu tetap lebih kepada memancing sentimen emosional Pak Prabowo. Semisal, teman-teman hukum harusnya tahu, kalau sesuatu sudah menjadi putusan hukum, itu tidak ada masalah etik di dalam pelaksanaan putusan hukum. Yang bermasalah secara etik itu bukan putusan, tidak ada putusan yang bermasalah secara etik. Yang bermasalah secara etik itu adalah orang. Tetapi lagi-lagi dalam 2 kali debat Pak Anies kembali mengutik-ngutik masalah etik. Anda bersama seorang cawapres yang melakukan pelanggaran etik disebut seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah mengedepankan kedengkian dan lain-lain. Padahal Pak Anies adalah orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo. Saya kira ini adalah pelajaran buat Pak Anies terakhir dari saya. Karena Pak Anies selama ini adalah orang yang seakan-akan melihat orang lain hanya sebagai anak tangga. Hanya sebagai orang yang menyediakan punggungnya untuk dia lompat besar. Dia kemudian melupakan orang lain. Kami sudah menangkap poinnya, Bang Suryo. Saya berikan kesempatan kepada Bang Ferry ya, karena waktu kita sangat terbatas. Bang Ferry, pernyataan-pernyataan yang disampaikan pasca debat itu apakah memang bisa dijerat secara pidana sebetulnya menurut Anda? Iya, tentu perlu dilihat konteks ya. Apakah kemudian ada ruang yang bisa dikatakan ancaman kepada personal tertentu dan ancamannya bisa diduga serius. Kalau serius tentu harus ada upaya untuk melindungi seseorang dari ancaman-ancaman itu. Tapi beginilah ya, yang saya lihat sebenarnya Pak Prabowo sedang mempertinggi tempat jatuh ya. Kalau kemudian ribut soal yang semestinya tidak perlu beliau persoalkan. Kalau mau melawan lawan debat, sebaiknya fokus kepada substansi yang hendak membantah argumentasi lawan. Misalnya juga kalau dilihat ya Pak Suryo ini jauh lebih beringas dari Pak Prabowo, lebih cocok jadi calon presiden dibandingkan Pak Prabowo sebenarnya kalau membantah Pak Anies begitu ya. Tetapi begini, harusnya yang mau dikejar itu harus dilihat apakah poinnya atau kemudian
bagaimana bisa mengisi substansi. Saya tidak melihat ke arah itu ya. Pak Prabowo seolah-olah sadar bahwa dia tidak mampu menjawab pertanyaan atau sanggahan tertentu. Dan Pak Suryo harus ketahui bahwa putusan di MK itu dinyatakan bahwa hakim terkait melanggar etik. Dan wajar kalau itu dikaitkan dengan calon tertentu yang katakanlah diuntungkan dari putusan itu. Tidak ada soal. Yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo dan tim adalah mempersiapkan jawaban seelegan mungkin terkait kondisi itu. Bukan malah meradang, marah begitu ya, mencoba menunjukkan sifat yang agak emosional, dan menurut saya itu salah. Dan tidak perlu juga kita membahas sebagai tim tank atau tim sukses dari calon presiden tertentu emosional dengan kemudian membidas lawan tanding, karena kita tidak sepadan, kita bukanlah capres. Mestinya yang menjawab adalah capres, bukan tim sukses jubir, karena yang harus dilakukan jubir tim sukses melengkapi apa yang disampaikan calonnya. Nah, saya lihat pertarungannya tidak akan pernah seimbang kalau kemudian Pak Prabowo sendiri tidak menyampaikan dengan elegan dan patut poin-poinnya terhadap lawannya. Oke, Bang Refli menyikapi beberapa pernyataan dari Prabowo Subianto pasca debat. Apakah pernyataan-pernyataan ini dianggap menyerang personal dari Anies Baswedan sehingga kemudian merasa perlu untuk melaporkannya, Bang Refli? Kalau soal melaporkan kita serahkan kepada Timnas Hukum ya. Tetapi saya sebagai orang hukum juga, menurut saya pernyataan omongan goblok, menunjukkan ketololan, menyamakan seperti binatang peliharaan, itu tindakan-tindakan atau omongan-omongan yang menurut saya masuk kategori melanggar larangan kampanye di pasal 280 ayat 1. Nah, cuma masalahnya adalah Bawaslu kan harusnya juga proaktif. Ini kan barang yang sudah terlihat di publik. Itu satu. Yang kedua, ini terakhir ya. Saya aneh nih Pak Prabowo ini ketika dia mengungkit soal Anies yang pernah dicalonkan sebagai gubernur. Pertama ya, yang mencalonkan sebagai gubernur itu bukan Prabowo Subianto. Yang mencalonkan gubernur itu adalah Gerindra dan PKS. Kalaupun misalnya uangnya dari Prabowo Subianto, kita tidak tahu juga. Dan kalau kita lihat begitu, apa bedanya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi 2012 dicalonkan Gerindra, ya kan, dengan PDIP, tiba-tiba melawan Prabowo. Ahok malah pindah partai. Ridwan Kamil pindah partai di tengah jalan. Anies jauh lebih elegan, jauh lebih sopan, jauh lebih menghargai etika karena dia menyelesaikan masa pemerintahannya 5 tahun. Dan selesai masa pemerintahan, dia menjadi orang bebas yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden karena diminta oleh partai-partai. Jadi kalau soal bicara etika, tolonglah bandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya ya. Jangan karena Anda yang dengki, ya kan? Yang dengki kan sebenarnya Prabowo kepada Anies sebenarnya, bukan tersebaliknya. Karena kalah debat melulu dari dua sesi ini, jangan karena Anda kalah berdebat, Anda kemudian nggak bisa jawab kecuali Anda menghina orang gitu. Itu pun di luar forum debat dan orang yang dihina tidak bisa menjawab balik atau kick balik. Jantanlah nanti kalau Prabowo tegas, maka kita tunggu nanti di debat kelima. Apakah Prabowo bisa revenge apa enggak? Begitu dong. Baik, kita akan tunggu nanti debat berikutnya. Terima kasih Bang Refli, terima kasih Bang Suryo dan Bang Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.